Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi Bapak Ibu semua, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri supaya kita menyatukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik yang sudah menyertai kami Tuhan sepanjang minggu, bahkan malam hingga pagi ini Tuhan Yesus kami boleh berada di rumah-Mu untuk kami boleh bersyukur, untuk menaikkan Tuhan segala pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat umat-Mu, Engkau yang sudah menyertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan tiba di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan tebus dengan darah-Mu, Engkau menibakan mereka juga dengan selamat Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian untuk melayani Engkau, baik para worship leader, singer, pemusik Tuhan, multimedia, apapun bagian kami Tuhan, para diaken Tuhan Yesus, diakonis, Engkau jamah, berikan kami hikmat Tuhan Yesus, kekuatan daripada-Mu, berikan kami hati yang sungguh lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu, Gembala sidang kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Ibu Rosida Tuhan, kiranya turunlah hadirat-Mu Bapa, turunlah Tuhan Yesus, kasih-Mu, hikmat-Mu bagi hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan kepada kami boleh mengubah kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan rangkaian ibadah kami, awal, pertengahan hingga akhir. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Terpujilah Kau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Mari kita sama-sama umat Tuhan, kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua hadir di tempat ini bersuka cita karena Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari gereja Tuhan kita nyanyikan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, nyalakan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, nyalakan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari gereja Tuhan lebih dahsyat lagi nyanyikan bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, nyalakan tipu dayanya dengan
aku. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Berapa yang rindu memuji-muji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Tuhan kita Allah yang hidup, Tuhan kita memberikan kemenangan bagi kita semuanya, amin. Amin. Yang mau percaya, mau memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Sama-sama. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Nyanyikan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Nyanyikan Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari tepuk tangan di atas kepala kamu. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Nyanyikan Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita memasuki minggu keempat dalam bulan Oktober. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Persatukan hati kita. Mari kita bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sungguh besar setiamu, Engkau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
Engkau. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus damai kami, Yesus kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya kasih kami Tuhan. Begitu rindu hati kami. Oh rabata karana barana basikiriya rana baba 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 baba. Oh dia rana basikiriya rana baba 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 baba. Oh dia rana bata karana basana rana baba 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 baba. Oh dia rana basikiriya rana baba 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 baba. Mari sembah Tuhan, mari angkat hatimu, bermazmur bagi Dia, tinggikan namanya, agungkan namanya Tuhan, selalu dekat padamu. Oh Yesus, Yesus, kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Berdaulat atas hidup.
Tuhan pada pagi hari ini. Semua itu karena kemurahan daripada-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami melakukan untuk semua itu kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Urapi kami semuanya Tuhan, kami percaya Kau izinkan kami masuk lebih dalam lagi bertemu dengan Tuhan. Terima kasih. Saudara, saya percaya kita semuanya rindu untuk menyembah Tuhan. Hari ini bisa datang ke ibadah, itu adalah satu kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, kita masih dipelihara terus, dilindungi Tuhan sampai hari ini. Setelah lewat beberapa tahun, 2 tahun di dalam pandemi ini, kita sangat bersyukur Tuhan menuntun kita dari satu tema, satu topik ke topik yang lain. Dan saya ingat bulan lalu kita barusan 2 bulan yang lalu juga di GBI Tiara merayakan ulang tahun, dan Palladium juga yang 4 dan ke-5. Saudara, semua itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita lihat kembali apa yang Tuhan telah lakukan, kita hanya bisa mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita kembali kepada tema kita, yaitu tentang integriti dalam pekerjaan dan pelayanan. Nah, hari ini saya mau bawakan tentang, saya tidak janjian sama Ibu Linda beberapa 2 minggu yang lalu tentang hati hamba. Saudara, ya, apa yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan kepada kita di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap pelayanan kita, saya percaya kita mulai dari sikap yang benar, attitude yang benar, dan saya percaya Tuhan yang angkat kita tinggi. Karena promosi itu datang dari Tuhan, dan Tuhan mencari orang-orang yang bisa Dia percaya. Nah, kita lihat dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 28. Ini adalah perbincangan di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu. Di sana dia katakan beberapa murid-muridnya saling semuanya mau berdiskusi ataupun berbincang. Mereka katakan, saya mau minta kepada ibunya, kepada Tuhan Yesus, katakan saya mau duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus dan saya mau duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus. Tetapi waktu Tuhan Yesus mendengar mereka bertengkar ataupun mereka sedang bersautan, Tuhan Yesus mengatakan statement ini kepada mereka. Mari kita baca sama-sama. Barang siapa, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan katakan, siapa yang mau jadi besar, jadi pelayan. Siapa yang mau jadi terkemuka, terkenal, dia harus menjadi hamba Tuhan, sama seperti anak manusia. Nah, kita lihat sama seperti anak manusia bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana sikap hati Tuhan Yesus sebagai seorang hamba. Dan dikatakan dia datang untuk melayani, bukan hanya untuk dilayani. Nah, dalam Filipi 2 ayat 5 dan 5 sampai 11 itu ada dikatakan tentang bagaimana Yesus sebagai hamba.
Kita lihat ada 3 hal di mana integritas seorang pelayan. Nah, pelayan, apa yang dimiliki oleh seorang pelayan? Di dalam firman ini dikatakan, ayat yang ke-6, saya langsung, karena dikatakan dalam rupalah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan, dia itu lepaskan haknya dia. Dia memiliki hak sebagai anak Allah, tetapi dia lepaskan itu, dia datang ke dunia menjadi sama seperti kita. Nah, itu apa artinya lepaskan hak? Kalau seorang budak dalam bahasa Yunani dikatakan itu adalah abdi doulos, pelayan. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia hanya hidup untuk masternya. Dia tidak mau cari nama untuk dirinya. Mungkin seorang budak mungkin tidak dipanggil namanya, tapi dipanggil dengan berbagai kata, berbagai sebutan. Tetapi hamba itu tidak mencari nama, dia mencari nama Tuhannya. Seperti juga di dalam pekerjaan kita. Kita melakukan itu bukan hanya cari nama, bukan hanya cari jabatan, tapi kita mau mengagungkan nama perusahaan kita. Ya, supaya apa yang kita lakukan itu juga dialami oleh perusahaan kita. Nah, Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya. Dia memberikan satu contoh, yaitu dia melayani, bukan hanya dilayani. Di upper room itu Tuhan melakukan demikian. Dan Rasul Yohanes juga mengatakan, supaya biarlah Tuhan makin besar, kita makin kecil. Saya percaya setiap kita ada hari ini, kita semuanya mulai dari kecil, ya. Kita semuanya mulai dari seorang pelayan, seorang pekerja, seorang karyawan mungkin juga. Memang ada juga sekarang anak-anak zaman now, zaman milenial itu tiba-tiba langsung jadi bos, tiba-tiba langsung jadi tuan, jadi besar. Mungkin tidak mengalami apa yang kita dulu alami. Dari pertama kita bekerja, kita diangkat, kita dijadikan manajer, dan Tuhan mempercayakan kepada kita jadi pimpinan. Saudara, kami mengalami apa yang di dalam pelayanan, juga di dalam melepaskan hak. Saudara, belasan tahun kami melayani, mungkin sudah dalam keadaan zona nyaman, saudara. Tapi ada satu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, di mana dalam penggembalaan 6-7 cabang, ada satu saat saya percaya semuanya itu dalam rencana Tuhan, dalam waktunya Tuhan dihadapkan kepada kami untuk melepaskan hak. Tidak gampang melepaskan hak yang sudah Anda pimpin, yang sudah Anda pikir ya sebagai gereja otonom, tetapi Tuhan mau mengizinkan itu terjadi. Karena saya percaya semua itu adalah waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, itu mulai apa yang telah kita rintis belasan tahun kita harus lepaskan, dan kita mulai dari nol. Dalam usia 40-an tahun, saudara, seseorang untuk memulai sesuatu yang baru dari nol itu tidak gampang. Tetapi kami hanya taat kepada panggilan Tuhan. Tuhan katakan, lepaskan apa yang engkau pegang selama ini, dan mari maju lagi bersama dengan Tuhan. Dan kalau saya lihat hari ini apa yang Tuhan lakukan, 5 tahun Tuhan berikan melimpah kepada kami, dan yang tidak pernah kami pikirkan. Dalam setiap sisi kehidupan kita, bukan hanya di pelayanan, kami lihat Tuhan memberkati kami di dalam usaha ataupun di dalam apa yang kita lakukan. Saya percaya karena Tuhan mau melihat kita bukan menjadi pemegang saham dalam sesuatu tempat. Seperti Tuhan katakan, bukan owner, tetapi kita adalah penilik. Kita dipercayakan, apapun yang kita lakukan hari ini, mungkin kita menjadi pimpinan. Itu semuanya kita memiliki satu tuan. Sama karyawan dan tuan itu memiliki tuan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi hari ini apa yang Tuhan titipkan, percayakan. Anda bekerja, Anda melayani, kita hanya penilik, bukan pemilik. Banyak orang merasa dia sudah memiliki. Di dalam pelayanan juga, ini semuanya adalah Tuhan yang berikan. Domba-domba yang Tuhan titipkan yang kami mau gembalakan. Saudara, yang kami alami, saya percaya Tuhan memberikan pelangi kasih tepat pada waktunya. Yang penting hati kita itu jaga, supaya kita tidak ada terluka di dalam proses-proses di mana kita melepaskan hak. Ya, nah yang kedua,
Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus merendahkan diri. Rendahkan diri itu adalah sikap hati seorang hamba. Nah, dalam Kolose 3:22 dikatakan adalah sikap hamba terhadap Tuhan. Bagaimana kalau kita bekerja, bagaimana sikap kita? Kita perlu merendahkan diri, kita perlu bukan terpaksa untuk melayani, bukan terpaksa bekerja, tetapi rela melayani. Dikatakan dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Bukan hanya untuk menjadi man pleaser, tetapi menjadi God pleaser. Tetapi dengan tulus hati. Jadi kita tahu hari ini saya melayani untuk Tuhan. Hari ini saya bekerja untuk Tuhan. Saya pernah mengalami dari pertama saya bekerja sebagai marketing, sebagai customer service di bank. Waktu pertama kali saya sudah tamat kuliah, saudara, Tuhan izinkan dari satu tempat saya bekerja, sesudah itu saya bekerja di PMA, yaitu sebagai sekretaris. Kami tahu bagaimana itu menjadi pelayan, melayani. Ya, seperti kita tahu kita harus punya hati yang merendah, hati yang humility, sehingga ketika Anda dikoreksi, siap dikoreksi. Kadang sekarang anak-anak zaman sekarang itu saya dengar teman saya interview dan pekerja itu masuk, mungkin dalam 3 bulan itu dia dimarahi oleh manajernya, dia tidak siap dikoreksi, dia merasa di rumahnya begitu nyaman, ada usaha papanya, dan dia tidak mau dibentuk. Inilah adalah kesalahan di mana mental dan sikap diri itu tidak terjadi. Nah, saudara, ketika sesudah menjadi sekretaris, saya bersyukur Tuhan memimpin kita. Jadi ada usaha restoran. Saudara, jadi usaha restoran kita juga mulai bagaimana melayani. Kami terjun langsung. Kadang-kadang dimarahi oleh customer. Saudara juga mengalami mungkin di toko. Anda mungkin dimarahi customer, tapi it's okay. Ini adalah sikap bagaimana kita rendah hati. Dan juga sesudah menjadi majikan, menjadi tuan. Ada pesan Tuhan kepada semua tuan di tempat ini. Pada kita semuanya dikatakan dalam Kolose 4:1 dikatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Dan Tuhan katakan adil dan jujur. Ya, kita selalu adil dan kita jujur kepada bawahan kita. Dan jauhi ancaman. Kita memiliki power di dalam tangan kita. Power is in your hand. Tetapi apakah kita menggunakan otoritas itu dengan benar, ataupun kita menekan bawahan kita? Mari ingat, dulu kita juga mulai dari seperti mereka. Amin. Dan saya percaya ketika Anda menjadi majikan seperti Jack Ma katakan kepada anak-anak muda, carilah perusahaan dengan majikan, dengan tuan yang baik. Jadilah tuan yang baik. Sehingga Anda bisa membangkitkan generasi muda. Mereka perlu contoh. Mereka perlu mentor yang mereka bisa ikuti. Amin. Nah, Tuhan berpesan dan juga ada contoh di dalam satu pelayanan ketika Anda diangkat Tuhan menjadi koordinator, menjadi kepala, ya seperti di Hillsong ini, Hillsong Darlene ini dia adalah worship pastor. Dia sudah diangkat menjadi worship pastor di hadapan ribuan orang, dia memimpin pujian. Tapi satu ketika dia ditanyakan untuk menjadi guru sekolah minggu. Saudara, apa yang menjadi respon bagi seseorang yang sudah biasanya berada di mimbar ini? Mungkin dalam pelayanan Anda katakan, saya tidak, tempat saya bukan di sana. Tempat saya di sini. Tapi Tuhan uji, saya percaya semua kita juga melayani, kami juga melayani, itu diuji daripada hal-hal yang kecil, dari hal yang bawah. Tapi dari ini responnya dia katakan, saya available untuk mengajar sekolah minggu. Hari ini kami juga mulai dari sekolah minggu. Suami juga mulai dari mengajar anak-anak. Saya percaya itu yang Tuhan proses dalam kehidupan kita. Setiap season, setiap musim kehidupan kita itu Tuhan izinkan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ini adalah sikap hati di mana kita mau available. Dan saya mendengar ada satu cerita juga dikatakan anak dari pendeta yang juga gereja yang besar, di mana anaknya itu melayani. Saudara tahu anaknya melayani di mana? Dia menjadi penjaga lift.
Dan dia tanya kepada anaknya, bagaimana kamu rasa ketika Anda melayani di lift? Dia bilang, saya senang sekali. Walaupun di hal-hal yang kecil, sebagai pendoa, sebagai penyambut tamu, saudara, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan dia hanya menyambut orang, menekan lift dari lantai pertama sampai lantai ke atas, dan turun lagi bolak-balik berapa sesi kebaktian. Dia tidak merasa minder kan sebagai seorang anak pendeta, tetapi dia melakukan dengan tulus hati. Saudara, ketika saya ingat kembali kita mulai dari pelayanan, kami mulai ke Kampung Lalang, dan kami mulai dari persekutuan, mengajar anak-anak muda berdoa bersama, melayani menginjil dari satu rumah ke rumah yang lain. Kami lakukan, saya percaya itu dengan sukacita yang luar biasa. Apa yang kita bisa lakukan? Waktu tidak banyak, saudara. Kadang orang melihat, saya nanti agak udah ada waktu baru saya melayani Tuhan. Tuhan mencari orang yang rajin. Tuhan tidak mencari orang yang nganggur, saudara. Tapi saya percaya di mana kesediaan kita, Tuhan akan memakai Anda. Yang terakhir yaitu taati Tuhan dalam segala hal. Lukas 16 ayat 10 dikatakan itu adalah hamba yang baik dan yang setia, dapat dipercaya. Apakah kita menjadi hamba yang setia? Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita lakukan, lipat gandakan. Janganlah menjadi hamba yang jahat dan malas. Contoh Alkitab dalam kita lihat tokoh yaitu Daniel. Daniel itu bekerja di 3 kerajaan. Dia itu setia kepada tuannya, yaitu Nebukadnezar, Belsazar, Darius. Dia diangkat jadi kepala. Saya percaya dia adalah orang yang cakap. Dan dalam firman Tuhan dikatakan orang yang cakap itu akan berdiri di hadapan raja-raja. Kita rajin bekerja seperti Yusuf, sehingga dia diangkat menjadi kepala di dalam penjara. Dan juga ada contoh yaitu butler di dalam White House, itu adalah juru minum dan juru makan. Itu dia setia 47 tahun di White House itu melayani kerajaan. Saudara, itu waktu yang tidak pendek. Tapi saya percaya apakah kita bisa menjadi hamba yang setia. Tuhan mencari kita melayani juga. Jangan hanya pertama kita melayani 1 tahun, tapi kita terus sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Karena apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia, bukan untuk hamba Tuhan, tapi untuk Tuhan, upahmu dari atas. Nah, saya belajar juga dari tentang kesetiaan. Kami memiliki seekor hewan ya, dari hewan yaitu anak anjing, yaitu papi kita, yaitu namanya Boba. Itu 10 Oktober dia ulang tahun yang pertama. Saudara, sebelumnya kami tidak pernah memelihara anak anjing, tapi saya lihat dari apa yang seekor hewan itu begitu setia. Di mana saja tuannya pergi dia akan ikut, karena matanya memandang kepada tuannya. Apakah mata kita selalu memandang kepada Tuhan kita yang di surga? Kita mau setia kepada Tuhan kita. Dalam keadaan apapun, dalam pencobaan, dalam ujian, kita tetap mau setia. Dan itu adalah hamba yang, dan juga dia merasa aman. Ketika kami ke Samosir juga, itu mungkin tidak pernah orang bawa anjing yang untuk masuk ke dalam speedboat, dan kita lalui speedboat dari Samosir ke Prapat itu dengan 3 ekor anjing di dalam yang kecil. Mereka tidak punya sabuk pengaman, tidak punya life saver, tapi mereka tidak tahu apa-apa, mereka merasa aman karena ada tuannya bersama dengan dia. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, apakah kita menjadi hamba yang merasa aman kepada Tuhan kita, dan juga Tuhan kita itu juga merasa aman kepada hambanya? Apa maksudnya? Yaitu hamba itu dia tenang karena tuannya itu selalu melindungi dia. Tidak bermaksud untuk menekan dia ataupun menjatuhkan dia. Dan juga sebagai tuan dia merasa aman kepada hambanya karena hambanya itu setia. Tidak mungkin hambanya itu mengkhianati dia. Dan itu adalah satu hal rasa aman di mana kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia. Nah, kita lihat di dalam keadaan sekarang ini, yaitu bisnis-bisnis sekarang ini ada yang tumbang, ada yang booming. Nah, kita lihat apa yang booming pada waktu-waktu sekarang ini, yaitu dengan media sosial punya,
yaitu ada Netflix, ada YouTube, ada Zoom. Ini adalah bisnis-bisnis yang booming dan zaman sudah berubah. Dan kalau kita lihat yang tumbang itu apa saja, yaitu pesawat terbang, hotel, mall, itu tumbang, saudara. Outlet itu juga satu demi satu itu tutup. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana integritas kita itu dalam pekerjaan dan pelayanan kita? Tuhan ingatkan kepada satu kata, yaitu kita perlu memberikan excellent service. Kita perlu membuat sesuatu yang ekstra. Nah, dalam firman Tuhan sebelumnya yang Tuhan katakan, Tuhan telah memberikan pekerjaan, Dia telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan juga Tuhan katakan kalau kita orang mengajak Anda berjalan 1 mil, jalan bersama dengan Dia 2 mil. Apa artinya? Berikan ekstra, nilai ekstra dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Mungkin extra work, ekstra tenaga, extra time, itu juga kita perlu berikan. Amin. Mungkin kalau kita bekerja jam 5, siap kita mungkin pekerjanya jam 7. Karena kamu melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, dikatakan, karena itu saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Pesan Tuhan kepada kita, ayo kita giat, jangan bermalas-malas seperti hamba yang jahat dan malas, tapi giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, mari kita lakukan. Jangan menunda-nunda pekerjaan, jangan menunda-nunda waktu. Tuhan sudah panggil kita. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Saya percaya akhirnya Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Orang yang setia sampai akhir, Tuhan akan katakan, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu hal yang besar. Mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Apa yang kita telah alami, kita mau minta kepada Tuhan, biarlah ketika kita di atas ataupun kita mulai dari bawah atau kita masih belum sampai ke atas, kita miliki hati hamba yang selalu mau merendahkan diri, mau taat kepada Tuhan kita dalam segala hal, dan kita percaya ketika kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Terima kasih Tuhan, puji namamu Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Rabba Shanda Karamash. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan lagi kita katakan sama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani
akan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Meteraikan pesan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati Bu Rosida yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami akan terus setia duduk di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam kehidupan kami, menantikan Engkau dan mendengar apa yang menjadi tuntunan-Mu. Meteraikan pesan-Mu dan urapi semuanya. Di dalam nama Yesus, mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan merangkum sekaligus kita akan melihat apa yang telah kita pelajari dan terima dari Tuhan dalam integrity in work and ministry. Mengapa kita perlu memiliki integritas dengan ayat emas dari Kolose 3, 23 dan 24 ini? Agar kita memiliki totalitas, apapun yang kita lakukan dengan segenap hati dan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kita tahu bahwa sumber dari keran berkat, upah, anugerah itu mata airnya dari Tuhan. Karena kita hidup di dunia yang serba kompleks, di dunia marketplace. Dan marketplace ini kita perlu evangelism. Kita perlu memberitakan Injil. Kalau sebagai hamba Tuhan, mimbar kita ada di sini. Tapi mimbar saudara itu ada di luar, di dunia kerja, di pabrik, dimanapun. Kita tahu bahwa ada 7 pilar dari marketplace. Dimulai dari art, yaitu dunia kesenian, A. Dan B itu bisnis, dalam dunia bisnis. C itu church, rumah Tuhan seperti di tempat ini. D itu development, untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran melalui pembangunan. Dan E itu adalah education, dalam dunia pendidikan. F itu family, keluarga kita, juga mimbar untuk kita kesaksian dan menjangkau jiwa-jiwa. Dan G adalah government. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertugas di dunia pemerintahan seperti Daniel yang tadi kita dengar, dan Yusuf di Alkitab. Jadi ini adalah mimbar untuk kita melayani. Dan dalam mimbar ini kita perlu memiliki integritas yang Pastor Luke sebutkan servant leadership. Katakan bersama-sama, servant leadership. Kita harus memiliki hati hamba. Mengapa hati hamba itu penting? Kita memiliki humility, kerendahan hati. Humility itu artinya thinking of yourself less. Kita jangan terlalu banyak memikirkan diri sendiri. Itu orang yang rendah hati. Kita selalu mengutamakan yang lain. Kita selalu menganggap yang lain itu lebih utama. Mengapa ini penting saudara? Karena hari-hari ini ada statement katakan kalau saudara ingin melihat jati diri seseorang, berikan aja kursi kepadanya. Kursi jabatan, kursi fasilitas, kursi posisi. Maka identitas aslinya akan muncul. Kalau dulu dia orangnya, wah selalu rendah diri, rendah hati, tiba-tiba berubah jadi sombong, tinggi hati. Mengapa? Kursi itu merubah hidupnya. Doa Pastor Luke, kita tidak seperti itu. Amin. Kita tetap memiliki hati hamba. Dan kita tetap memiliki sincerity, yaitu hati yang tulus, right and pure motive, seperti kristal, seperti air yang jernih, transparan. Orang-orang bisa melihat motivasi kita, hati kita itu murni. Kita tidak mengada-ngada, kita tidak menjadi orang yang hanya selfie dan memiliki image dari luar bagus, tapi di dalam beda. No. Tapi kita ini selalu apa adanya. Pastor Luke masih ingat waktu kecil, ketika ada di sekolah, ada tugas prakarya membuat kerajinan tanah liat.
Nah, saya hobi dengan prakarya. Jadi saya mulai membuat gajah. Saya buat dari tanah liat gajah di rumah sendiri saya buat. Waktu datang pada gurunya tidak percaya. Mana mungkin kamu yang buat itu? Pasti orang lain yang buat, ya. Mana mungkin? Nah, akhirnya harus dites. Apa benar-benar saya yang membuat itu? Dan ternyata benar. Saya melakukan itu sendiri walaupun masih anak kecil di sekolah. Saudara, apa saja yang kita lakukan, kita ini harus memiliki attitude yang baik, sincerity. Kita harus memiliki hati yang baik, dan hati itu bisa muncul dari wajah. Alkitab katakan wajah itu adalah cermin hati kita. Kalau saudara melihat wajah seseorang, wajahnya itu lembut, tidak keras, manis, saudara tahu attitude-nya itu baik. Seseorang yang setia adalah seseorang yang memiliki high commitment. Dan biasanya orang yang punya high commitment itu low comment, ya. Dia tidak banyak komentar, mengkritik orang, loh kenapa begitu? Kenapa ini seperti ini? Sebaliknya orang yang low commitment itu selalu high comment. Banyak kali komentar, banyak kali kritiknya. Banyak kali dia menjelekkan, negatifkan yang lain. Tidak ada di sini, saudara. Tapi dalam hidup kita harus memiliki potret karakter yang bagus. Karena di dunia pelayanan dan pekerjaan saudara akan menghadapi banyak orang. Kalau saudara ada pemimpin perusahaan, pemimpin pabrik, ribuan orang, ratusan orang, punya temperamen karakter yang berbeda. Ada yang temperamennya merah. Merah itu orangnya keras, selalu mau menang sendiri. Ada yang kuning, kuning itu selalu ceria. Ada yang hijau, selalu pendamai, diam saja, cari aman. Ada yang ungu, cermat, tapi dia tidak bisa bergaul dengan baik. Nah, orang yang merah itu kolerik. Kolerik itu artinya orangnya tegas, leadership, kerja keras, tapi sisi negatifnya kasar kadang-kadang, emosi, suka ngebosin, ya. Saudara, ada sisi plus dan minus. Saudara mari lihat diri kita juga. Kita yang mana? Ada orang yang sanguin, kuning, ceria, intim, banyak ide, lucu. Tapi apa sisi lemahnya? Suka lupa, saudara. Dikasih tugas lupa. Bukan seorang organisatoris, tidak rapi, boros. Ada yang hijau. Hijau itu adalah orang yang stabil, baik, setia, bisa dipercaya. Tapi sisi negatifnya kadang lamban sekali, kurang kreatif, karena dia hanya menunggu saja, agak malas. Lalu saudara akan menemukan orang yang ungu atau biru, cermat sekali, teliti sekali, perfeksionis, disiplin. Nah, ini kalau dikasih kerja di kantor yang paperwork beres. Tapi sisi negatifnya, plus minusnya, dia tidak bergaul, kurang gaul, pemurung, agak egois, pendiam. Tugas kita Bapak Ibu, kita doakan, Tuhan, bagaimana saya mengelola, bagaimana saya memimpin dengan baik. Dan kuncinya, pantang menyerah. Ada satu video klip seorang atlet angkat besi yang bernama Oscar Figueroa dari Kolombia. Saudara, mari kita lihat sebentar video klip ini. Apa yang dia miliki yang perlu kita teladani.
Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. 4 olimpiade saudara. 1 olimpiade 4 tahun. Lama sekali. Bukan 4 bulan, bukan 4 minggu. 4 tahun menunggu. Olimpiade yang pertama di Athena. Dia itu finishnya hanya ranking 5. Di Beijing 4 tahun kemudian gagal total. Banyak yang sudah menyerah. Banyak yang sudah kecewa. Tawar hati, tapi dia lanjut sampai olimpiade berikutnya. Dia itu ranking 2, silver. Tapi apakah dia berhenti? No. Dia lanjut sampai di olimpiade Rio di Brasil. Dia jadi juara. Sampai dia akhirnya berlutut, berdoa, mengucap syukur. Itulah mentalitas yang harus kita miliki dalam hidup ini. Jangan menyerah dan harus setia. Ada amin? Saya akan close dengan 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama selalu seek wisdom. Minta hikmat dari Tuhan. Ada amin? Apa saja yang kita kerjakan saudara, minta hikmat. Karena Amsal 16 ayat 16 katakan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ada amin? Jangan kejar emas, jangan kejar perak dulu. Minta hikmat dari Tuhan. Jangan ingin cuan cepat dengan segala jenis robot-robot, ya. Yang saya kenal hanya Robocop, ya. Tapi hari-hari banyak kejar robot, saudara. Ternyata robot-robotnya aspal semua. Jangan, minta hikmat dari Tuhan. Ada amin? Yang kedua, right priority. Perhatikan prioritas. Amsal 24 ayat 27 katakan, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Ada amin? Prioritas kita harus tepat. Kerja dulu, rajin dulu. Saya mengenal banyak jemaat yang saya kasihi, rajin sekali di pabrik, akhirnya sekarang dipercaya sebagai pemimpin pabrik. Kita harus mengenal prinsip Pareto Principle 80-20. Fokus pada 80% yang paling penting. Waktu saudara, tenaga saudara, daya, resources. Karena itu hasilnya adalah 80%. 20 akan menghasilkan 80. Jangan sibuk dengan yang lain yang 80 tapi hasilnya hanya 20. Prinsip prioritas kita pegang. Dan yang terakhir, be diligent, rajin. Katakan bersama, rajin. Saya akan tutup dengan kesaksian nyata dari seorang jemaat kita. Saudara, jemaat kita ini sekarang sudah di luar kota. Dulu dia di Medan, dia itu pengerja dan dia pelayan yang setia. Dan dia juga pekerja yang setia di toko serba ada. Saudara tahu bahwa toko serba ada seperti toko 5.000. Itu banyak sekali item-itemnya yang harus diurus, diperhatikan. Tapi dia setia, dia tidak komplain. Bos percayakan kepadanya belasan tahun, dia kerja terus dengan teliti dan setia. Order barang, jual barang, barang-barang yang serba 5.000. Kalau sekarang seperti Daiso atau Miniso, saudara di luar negeri, di Medan, dia setia, tidak komplain, walaupun dia sudah lelah. Tapi suatu hari dia berdoa, dia minta hikmat. Dia minta Tuhan buka jalan supaya ada penerobosan dalam hidupnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dia berdoa, karena dia setia. Ada telepon dari luar kota, dari Padang, telepon dia. Harusnya bukan cari dia, cari orang lain, tapi namanya hampir sama. Ditelepon, ini Ibu M ya namanya gitu. Ya, tapi yang dicari orang lain, tapi ternyata curhatnya ke dia. Saya menyerah, I give up. Saya nggak mau lagi kerja ini. Rupanya dia buka toko 5.000 saudara, lengkap besar. Sudah siap semuanya, tapi dia menyerah karena terlalu menyita waktu dan energinya terkuras. Akhirnya orang itu berkata, maukah kamu yang take over? Langsung dia jawab, yes, mau. Singkatnya saudara, dalam waktu beberapa minggu aja, dia sudah terbang ke sana. Dan pemilik dari toko yang besar ini berkata, apakah kamu bersedia take over? Ya, saya bersedia. Mulai hari ini juga, hitungan omset yang terjual semuanya jadi milikmu.
dan Engkau jadi pemilik dari perusahaan, dari toko yang besar ini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sampai hari ini dia setia. Walaupun dia sudah di luar kota, dia masih menganggap gereja kita, My Family, gereja keluarganya. Masih setia beribadah online, setia memberikan persepuluhan, setia memberikan untuk pembangunan. Dia masih menganggap kita ini adalah gereja keluarganya, My Family. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Doa saya, saudara, mari kita bangkit berdiri. Biarlah hidup kita ini setia. Kita seperti Ruth. Pak Wir pernah sampaikan, Ruth itu adalah seorang yang bekerja di ladang, tapi begitu dia setia, dia jadi pemilik ladang itu. Karena dia memiliki Boaz sebagai pasangan hidupnya. Dari orang yang hamba, budak, bekerja di ladang, menjadi pemilik ladang. Saya percaya saudara di sini banyak yang sudah bekerja lama di pabrik, karena kesetiaan saudara-saudara diberikan pabrik, karena kesetiaan saudara-saudara diangkat tinggi. Hari ini siapa yang rindu memperoleh mahkota kehidupan dan mau mengiring Tuhan seumur hidupnya? Yang rindu bersama-sama katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Jadikan ini doa kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang setia, yang terus mengiring-Mu, yang terus bersama-Mu. Seluruh impian, harapan, pikiran kami serahkan kepadamu. Engkau melihat kesetiaan dari seluruh jemaat-Mu di tempat ini, yang terus setia di pagi hari untuk datang mencari wajah-Mu, beribadah. Walaupun begitu banyak pilihan, begitu banyak opsi dalam hidup ini, dalam aktivitas, rutinitas, dan hobi kegemaran, tetapi memilih untuk datang beribadah terlebih dahulu. Oleh karena kami percaya Engkaulah sumber segala kehidupan kami, sumber segala yang telah kami terima hari ini. Siapakah kami ini Tuhan, yang telah Engkau percayakan begitu banyak, begitu besar, begitu luas, yang tidak terbayangkan. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan berkat kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu, dan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Terima dalam nama Yesus. Curahkan supernatural wisdom, hikmat yang ajaib dari-Mu. Curahkan ya Tuhan, pengurapan-Mu ya Tuhan, bagi keluarga demi keluarga. Jadikan sebagai kepala dan bukan ekor,
berkati. Yes, terima dalam nama Yesus. Demikian firman Tuhan, karena Engkau setia, maka aku akan percayakan yang lebih besar. Karena Engkau terus melekat dan mendekat kepadaku, maka Engkau melihat perjalanan hidupmu. Akan banyak pintu yang aku bukakan yang belum pernah Engkau alami. Akan banyak jalan yang akan kubuka dalam hidupmu, dan Engkau akan melihat perkara ajaib, bahkan jauh lebih dari impianmu, jauh lebih dari pikiranmu, jauh lebih daripada kerinduanmu. Itu yang telah kusediakan bagi setiap anakku yang setia. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan ya Tuhan apa yang telah kami doakan ini di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar beberapa pengumuman sambil persembahan dijalankan. Shalom Jemaat GBI My Family, bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tema kita pada bulan Oktober ini adalah Integrity in Work and Ministry, seperti yang tertulis di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kami tetap mengajak Bapak Ibu untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun online. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu, 31 Oktober 2021 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Octavianus Nathanael dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan 10 WIB. Sedangkan ibadah Impact akan dilayani oleh PDP Aprima Matondang pada pukul 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja dan mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat menghadiri ibadah di tempat ini. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama. Kita akan menutup ibadah di dalam doa. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Octavianus Nathanael yang luar biasa. Pasti saudara akan diberkati. Kita siapkan diri kita juga untuk menara doa di hari Selasa dan hari Sabtu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati melalui pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu yang telah Kau taburkan ya Bapa. Berkati Bapak dan Ibu Gembala, berkati Pak Luk, Bu Ros, ketiga anak mereka, berkati seluruh keluarga besarnya Bapak. Engkau berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan. Pakai hamba-hamba ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat gembala pembina kami yang di pusat, hamba-Mu Pak Niko beserta seluruh deputi-deputinya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan. Pakai hamba-hamba ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur buat tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau yang mencurahkan perbendaharaan-Mu yang melimpah-limpah ya Bapak, atas jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia di tempat ini ya Bapak. Apapun pekerjaan profesi, usaha anak-anak-Mu ini Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat Presiden dan Wakil Presiden, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah, kiranya Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan. Dan kami percaya bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini Bapak, kami mau mengangkat tangan kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu, dan sentosa memberi seluruh puri-puri-Mu, dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lainnya. Sertai kami nantinya dalam perjalanan pulang, tibakan kami dengan selamat. Namun sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Pak Gembala.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.